Nah, teman-teman, sekarang aku akan ajarin dulu gimana caranya bikin pasta dough dari tepung. Nah, menarik kan? Yang pertama kita akan pecahin dulu nih telurnya. Yang kita gunakan hanyalah kuningnya saja. Kita akan pecahkan terlebih dahulu. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu, kalau misalkan mau bikin pasta seperti ini, di make sure telurnya itu dingin. Kenapa? Itu lebih memudahkan kita untuk memisahkan kuning telur dan putihnya. Tapi kalau misalkan ada sedikit putih-putih yang keikut, itu juga nggak apa-apa. Itu nanti kita bisa di-adjust dengan tambahan tepungnya. Sudah kita pisahkan, putihnya nggak perlu kita buang. Ini bisa kita gunakan misalkan kalau kita lagi bikin risol untuk pembalut dari tepungnya juga. Ini adalah tepung double zero. Mungkin kalau teman-teman nanya, apa sih tepung double zero? Tepung double zero itu adalah tepung yang memang dibuat khusus untuk membuat pasta. Tapi dia tidak hanya untuk pasta, kita bisa untuk bikin roti, atau kita juga bisa bikin untuk bikin pizza. Jadi dia semacam all purpose juga, tapi yang memang kandungan proteinnya sedikit lebih tinggi. Oke, nah kemudian kita buat kawah seperti ini. Kita taruh kuningnya di tengah kawahnya. Kemudian kita berikan sejumput garam, hanya sebagai perasa, dan juga olive oil. Kita pecahkan dulu, kita aduk perlahan-lahan. Di sini aku juga sudah menyiapkan satu scraper besi. Oke, sekarang kita akan mulai pembuatan doughnya. Kemudian perlahan-lahan kita mulai campur adonannya. Oke, ini kita seperti membuat adonan roti. Nah, kalau misalkan kita tidak menemukan tepung double zero, nggak apa-apa, kita bisa pakai tepung yang all purpose lainnya. Oh ya, di sini aku juga menyiapkan ada tepung sedikit hanya sebagai drizzle. Jadi untuk mengejas si kandungan air dari adonan kita nanti. Oke. Ini kita lakukan paling tidak sekitar 10-15 menit atau sampai adonannya itu kalis. Nah, kalau sudah seperti ini akan kita wrapping dengan plastik wrap rapat-rapat. Kenapa? Kalau dia nggak rapat, dia akan menimbulkan lapisan kulit kering dan itu akan membuat pasta dough kita nggak akan kenyal. Kita wrapping serekat-rekatnya, pekat seperti ini. Dan ini akan kita istirahatkan dalam chiller atau kulkas bagian bawah minimal 1 jam. Kita akan istirahatkan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, nih hasil adonan pasta yang sudah kita istirahatkan 1 jam. Warnanya sedikit lebih gelap, memang seperti itu. Dan dia sudah lebih firm lagi ya, kalau kita bisa pegang. Tuh, dia lebih firm. Aku akan ajarin gimana caranya menggiling adonan ini sampai dia menjadi lapisan kulit untuk tortellini nanti. Yang kita butuhkan di sini adalah tentunya kita harus siapkan kain juga teman-teman. Kenapa? Kita nggak mau adonan ini kering. Dia harus tetap stay ditutup. Nah, kalau misalkan adonan satu resep ini, kita akan bagi 2 dulu. Aku sudah ada extra dusting supaya menghindari lengket di surface dan juga di mesinnya. Nah, di sini mesinnya ini kita ada 7 ketebalan. Kalau misalkan kita mau menggiling pasta dough seperti ini, make sure kita giling dari ketebalan paling besar. Kenapa? Kalau misalkan kita langsung yang paling kecil, itu akan membuat adonannya robek dan dia tidak akan kenyal. Kita roll dulu sampai ketebalan sekitar 3 mili. 3-5 mili. Oke. Sudah seperti ini. Penggilingan pertama kalau di sini kita dari nomor 7 atau yang bagian paling tebal. Dan kalau menggiling itu kita nggak boleh pelan begini. Itu membuat adonannya tertarik dan dia tidak akan kenyal dan akan jadi keras. Jadi kita harus secepat ini. Oke. Turunin
ke 6. Taruh lagi. Kita turunkan ke 5. Sudah mulai tipis ya, bisa dilihat. Kita turunkan ke 4. Kalau sudah ketebalan ke-4, kita akan lipat adonannya. Kemudian akan kita gilas sampai tadi yang ketebalan di awal. Kemudian kita kembali ke ketebalan paling besar lagi. Jadi akan kita ulang sampai kita giling ke ketebalan nomor 2. Kenapa ketebalan nomor 2? Kenapa nggak nomor 1? Kalau dalam pembuatan pasta yang ada fillingnya, kita harus make sure kulitnya itu jangan terlalu tipis. Kalau misalkan kita membuat pasta cutting seperti spaghetti, tagliatelle, atau yang lain, itu baru dengan menggunakan ketebalan 1. Oke, kita turunkan. Ketebalan 6, ketebalan 5. Ingat ya, teman-teman, turun 1, bukan turun 2 atau turun 3. Nah, inilah adonan pasta kita. Ya, bisa kelihatan tipisnya. Kalau di cahaya, jari kita juga tetap masih kelihatan. Kita siapkan ring cutter. Mau ring cutter sebesar apapun terserah, tergantung dari besarnya mau tortellini-nya. Aku biasa pakainya yang kedua terbesar. Oke. Ini akan kita simpan dulu. Aku akan menggiling adonan yang kedua. Seperti tadi, ukuran 3, minimal 3 mm. Siapkan paling besar nomor 7. Kita mulai giling. Nah, ini sudah selesai adonan yang kedua. Kita kumpulkan lagi bersama dengan adonan tadi yang pertama. Nah, sekarang kita akan lanjut membuat fillingnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan bikin filling dari chicken tortellini-nya. Nah, di sini aku lagi proses pemanasan pan nih. Kita akan pensir dulu si ayamnya ini, tapi sebelum kita pensir, kita akan bumbuin dulu. Bumbuinnya cuma simple banget, cukup dengan olive oil, kemudian garam, dan juga black pepper. Pannya sudah panas. Bisa dilihat pannya sudah berasap. Jadi kalau misalkan mau membuat pensil ayam seperti ini, kita make sure pannya itu sudah benar-benar panas, tapi tanpa minyak. Dia sudah berasap, baru kita tuangkan minyaknya. Apa sih gunanya? Supaya kita mendapatkan char dari si dagingnya ini sendiri. Mungkin teman-teman bertanya nih, gimana sih cara tahu ini minyaknya udah panas atau belum? Minyak yang belum panas dia itu kental seperti ini. Tapi kalau misalkan minyaknya sudah sangat panas, dia akan seperti air. Nah, kalau sudah di titik panas teratas, pelan-pelan kita masukkan ayamnya. Oke. Kita akan masak ayam ini sekitar 5-6 menit. Nah, kalau sudah api ini, kita kecilkan apinya sedikit di api sedang. Oke, jangan diapa-apain. Kalau misalnya kita giniin aja. Oke, seperti ini. Kalau misalkan mau bikin pensil seperti ini, memang paling enak kalau kita pakai pan yang non-stick, jadi yang tidak lengket. Atau bisa kita pakai cast iron, itu pun juga bisa. Itu lebih menambah flavor lagi kalau kita pakai cast iron. Nah, hasil dari minyak yang sudah kita pensil ayam ini kita gunakan untuk membuat caramelized onion. Jadi semuanya itu benar-benar terpakai. Jadi caramelized onion kita juga flavorful dengan rasa chicken dari ayam pensilnya ini. Nah, ini kita balik. Nah, sebenarnya ini nggak usah sampai matang-matang banget. Matangnya sampai dia hampir matang aja. Kenapa? Karena nanti masih ada proses masak pada saat kita merebus si pastanya itu, dan ada proses masak lagi di sausnya lagi nanti. Jadi kita di sini memang sebenarnya hanya mencari color. Oke teman-teman, tadi ayamnya sudah kita pensir, sekarang kita akan potong-potong dulu dan akan kita campur semua dengan filling-filling lainnya. Oke, potong-potong asal aja nggak apa-apa. Aku nggak mau potong yang terlalu besar, jadi dia masih tetap ada gigitan di pastanya nanti.
Tapi kalau misalkan teman-teman pengen yang saya nggak mau terlalu gigit ayam, pengennya kecil-kecil aja, nggak apa-apa, kita bisa chop seperti ini. Oke, tapi aku masih pengen ada tekstur, jadi aku cukup chop dia sedikit. Kita campurkan dengan keju ricotta, kemudian parmesan, dan juga caramelized onion. Ini yang spesial ya teman-teman. Karena sudah ada rasa asin dari parmesan, jadi kita nggak usah kasih garam, tapi kita cukup kasih dia black pepper aja. Seperti itu. Cukup. Kita aduk-aduk. Nah, sekarang kita akan mulai filling pastanya. Oke teman-teman, sekarang aku akan ajarin gimana cara membuat tortellini-nya. Nah, di sini sudah ada filling yang tadi kita buat. Ini kita masuk ke dalam piping bag supaya memudahkan kita untuk men-squeeze ke atas kulitnya. Ini aku akan taruh di bawah kain supaya dia tidak kering. Oke. Dan aku juga sudah menyiapkan satu tempat kosong untuk nanti kita taruh pasta yang sudah jadi, dan ada air untuk perekat dari si pastanya. Nah, di mangkoknya, piringnya ini kita akan berikan tepung. Kemudian kita squeeze isinya di tengah. Seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita beri sedikit air. Kita pegang jempol kita, 2 jempol di atas sisi kiri dan kanan. Telunjuk kita di bawah. Kita lipat ke atas membentuk seperti keong. Jadilah tortellini. Oke teman-teman, nah ini pastanya sudah jadi. Sekarang kita akan mulai finishing semuanya. Nah, sembari kita membuat saus di sini, kita akan panaskan air di sini untuk merebus pastanya nanti. Kalau untuk fresh pasta, cukup 3 menit itu sudah membuat pasta matang. Jadi nanti 3 menit di sebelah sini kita angkat, kemudian akan kita finishing di sausnya sekitar 2-3 menit. Oke, aku akan panaskan dulu airnya. Nah, yang di sini tadi pan yang kita gunakan yang tadi untuk pensil ayam akan kita gunakan lagi untuk membuat sausnya. Jadi tetap akan ada flavor di sini. Kita panaskan dulu pannya. Nah, di sini nanti aku akan menggunakan bawang bombay yang sudah dicincang dan juga bawang putih yang sudah dicincang. Kalau sudah, kita masukkan si bawang bombaynya. Kita masak dia sampai setengah translucent. Apa itu translucent? Sampai dia mulai berubah warna, sampai dia harum. Kita masak di high heat. Oke, bisa lihat teman-teman. Dia sudah mulai mencoklat. Ini kita tumis sekitar 2-3 menit saja. Kita masukkan tomato puree. Ini boleh pakai yang kalengan juga nggak apa-apa. Atau mau bikin sendiri dengan cara kita rebus tomat. Kemudian kita buang kulitnya dan kita blender sampai benar-benar halus. Kita masukkan sedikit air. Sekitar 100 ml saja, hanya untuk membuat sausnya ini tidak terlalu kental. Nah, di sini kita akan mulai bumbui black pepper. Nah, karena di sini kita masak menggunakan saus tomat, jadi kita mau membalance rasanya, kita berikan sedikit gula. Jangan terlalu banyak, sedikit saja, hanya sejumput. Gula ini juga sebenarnya sebagai micin alami sebenarnya. Nah, sudah mulai mendidih seperti ini. Kita masukkan cooking cream. Ini sekitar 50 ml. Warnanya jadi bagus ya. Ini kita akan tambahkan sedikit air karena ini kalau buat aku ini masih terlalu kental, jadi aku akan tambahkan sedikit air. Untuk sausnya sudah jadi. Kita sekarang lagi menunggu air yang mendidih. Setelah itu kita akan rebus pastanya selama 3 menit. Kita angkat langsung ke sausnya ini nanti. Oke teman-teman, ini sudah mendidih. Sekarang kita akan masukkan pastanya. Kita akan rebus selama 3 menit. Nah, selagi perebusan ini, kita akan panaskan sausnya. Jadi nanti pada saat si ininya sudah matang, bisa langsung kita finishing.
Nah, di sini aku akan kasih yang namanya pasta stock. Pasta stock itu apa sih? Air rebusan pasta. Nah, ini nih yang menambah flavor lagi untuk makanan tuh. Ini tandanya kalau misalkan dia sudah mau matang, dia akan mulai mengambang. Ya. Tapi jangan lupa ini tetap kita aduk terus seperti ini supaya tidak menempel di bagian bawah. Kalau misalkan pengen tahu kekentalan saus yang benar tuh seperti apa sih, akan aku tunjukin. Nah, seperti ini. Nah, dia membentuk garis, ini berarti kentalnya sudah cukup. Nah, mungkin ada pertanyaan nih, kenapa sih kok kalau fresh pasta itu dia lebih cepat daripada pasta yang instan? Ya, kenapa? Karena kalau pasta instan itu memang sudah mengalami proses-proses pengeringan yang cukup lama ya. Jadi, dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merebus, untuk membuat dia lebih elastis lagi. Sedangkan kalau fresh pasta ini kita benar-benar masih seperti kulit pangsit. Jadi yang benar-benar cepat banget kalau kita rebusnya. Nah, ini kita bisa lihat dia sudah mulai mengambang ya teman-teman. Kita bisa lihat dia tadi masih turun. Nah, ini sudah mulai ada yang mengambang. Di sini aku juga pakai api yang simmer aja. Kalau misalkan selama masih memanaskan saus, jangan pakai api yang besar, kalau nggak nanti sausnya akan terlalu kental dan itu tidak akan enak pada saat kita makan. Nah, sudah kita angkat pastanya, langsung masuk, nggak usah di drain, kita biarkan aja air pastanya juga tetap masuk ke dalam sini. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen, saya mau sausnya itu yang lebih smooth, nggak apa-apa, bisa kita blender, kita pakai hand blend atau nggak kita masukin ke dalam blender itu juga bisa. Tapi aku di sini pengen semuanya ada tekstur. Kita masih mau tetap ada gigitan di pasta ini. Kalau misalkan di akhir mau dibas dengan butter itu juga boleh banget. Tapi kalau aku di sini karena sudah memakai krim, jadi mungkin butternya nggak akan aku pakai karena terlalu creamy nanti. Oke, pasta kita sudah jadi. Sekarang saatnya kita plating. Nah, tinggal kita beri taburan parmesan, parsley, dan oregano. Inilah chicken tortellini with creamy tomato sauce. Mudah sekali kan teman-teman cara membuatnya? Nah, setelah ini kita akan membuat menu kedua, yaitu tropical juice. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Cooking Time by Cook and Bake City. Everyone can cook.